Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Soliha? Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang salih. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran IPA. Tema 4 berbagai pekerjaan, yaitu keseimbangan dan pelestarian alam. Apa yang kakak pelajari sebelumnya masih kita lanjutkan ya pada tema ini, keseimbangan dan pelestarian alam. Kakak lihat di depan ini ada gambar hutan. Nah, hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Baik itu jika hutan diambil terus-menerus, maka lama-kelamaan tentu akan habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikan sumber daya hutan dengan baik. Pelestarian sumber daya alam yang berhasil akan menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi selanjutnya. Mari kita lihat bagaimana cara kita untuk melestarikan sumber daya alam. Ya, pertama kita akan mempelajari tentang pelestarian sumber daya air, kemudian yang kedua tentang pelestarian sumber daya tanah, yang ketiga tentang pelestarian sumber daya tumbuhan, yang keempat pelestarian sumber daya hewan, dan yang terakhir adalah pelestarian sumber daya barang tambang. Ya, pelestarian sumber daya air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga ketersediaan sumber daya air. Nah, manfaat air sendiri, pertama, kita bisa menggunakannya untuk minum, untuk mandi, untuk pembangkit listrik, digunakan juga untuk pariwisata dalam arti untuk hotel, dari kebutuhan dia untuk. Kemudian, air juga digunakan untuk pelayaran, perikanan, dan pertanian. Mari kita perhatikan cara menjaga kelestarian air. Pertama, menjaga kelestarian hutan. Hutan yang lebat merupakan tempat menyimpan air yang sangat baik. Air hujan yang turun akan diikat oleh akar-akar pohon sehingga tidak langsung mengalir dalam tanah. Jika pohon-pohon ditebangi, maka air hujan tidak dapat terserap oleh pohon. Oleh karena itu, lama-kelamaan kandungan air tanah akan mengering sehingga terjadi kekeringan. Yang kedua, tidak mencemari sumber daya air. Sungai, sumur, dan danau merupakan sumber daya air bersih yang dapat digunakan penduduk sekitar untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Pembuangan sampah dan limbah di sungai, sumur, dan danau dapat mengotori air sehingga tidak dapat lagi digunakan. Oleh karena itu, kita tidak boleh mencemari sumber daya air. Cara menjaga kelestarian air yang ketiga adalah mendaur ulang air. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, air sungai yang kotor dapat didaur ulang atau dijernihkan dengan cara tertentu dan dengan menambah bahan kimia tertentu sehingga dapat digunakan lagi. Dengan ketentuan bahan kimianya tetap aman ya digunakan untuk manusia atau untuk kesehatan manusia. Nah, cara terakhir atau cara menjaga kelestarian air yang keempat, yaitu menggunakan air dengan bijak. Menggunakan air dengan bijak dan hemat dapat menjaga ketersediaan air bersih, terutama ketika musim kemarau. Kita tidak kesulitan lagi mendapatkan air bersih ketika musim kemarau karena persediaan air mencukupi. Jadi, ketika kakak mandi atau menggunakan air, itu harus lebih hemat ya. Misalnya, ketika selesai menggunakan air, kerannya harus dimatikan. Kalau ada air yang bocor atau keran yang bocor, segera diperbaiki agar tidak ada air yang terbuang percuma. Selanjutnya adalah pelestarian sumber daya tanah.
Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan manusia sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, kesuburan tanah harus dijaga. Bagaimana cara menjaga kesuburan tanah? Pertama, tanah harus dibajak atau dicangkul agar tetap gembur. Hal ini biasanya dilakukan petani pada saat akan memulai untuk menanam tanaman baru setelah mereka panen. Kemudian yang kedua, tanah harus diberi pupuk secara teratur. Nah, pemberian pupuk ini harus secara seimbang, tidak berlebihan. Karena ketika pemberian pupuk berlebihan, akan terjadi polusi tanah. Nah, yang ketiga adalah tanah yang gundul perlu ditanami kembali. Contohnya adalah hutan-hutan yang telah ditebangi harus dilakukan reboisasi untuk menjaga kesuburan tanah dan keseimbangan tanah. Kemudian yang keempat, pada lahan yang miring dibuat terasering atau sengkedan untuk mencegah erosi, yaitu sistem yang berundak-undak agar tidak terjadi erosi atau longsor. Kemudian yang kelima adalah melakukan penanaman dengan sistem tumpang sari, yaitu menanami lahan pertanian dengan berbagai tanaman dalam waktu bersamaan. Ya, bagaimana kakak? Tadi sudah dua hal yang kita pelajari, yaitu pelestarian sumber daya air dan pelestarian sumber daya tanah. Sekarang kita akan mempelajari pelestarian sumber daya tumbuhan. Sumber daya tumbuhan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui. Jika ketersediaan tumbuhan telah habis, maka dapat dilakukan penanaman kembali. Akan tetapi, ketersediaan tumbuhan tidak dapat diperbaharui jika tumbuhan tersebut telah punah dari muka bumi ini. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian jenis tumbuhan untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, sumber daya tumbuhan. Bagaimana cara kita melestarikan sumber daya tumbuhan? Ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, menjaga kelestarian hutan. Hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Kelestarian berbagai jenis tumbuhan dan hewan di hutan dapat terjaga jika kelestarian hutan terjaga. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya pencegahan penebangan dan penggundulan hutan agar tanaman dan hewan di hutan tetap lestari. Cara melestarikan sumber daya tumbuhan yang kedua adalah membuat kawasan pelestarian tumbuhan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membuat cagar alam dan kebun raya. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Contohnya, kawasan yang dijadikan cagar alam di Indonesia adalah cagar alam Pananjung, Pangandaran di Jawa Barat. Kemudian kebun raya. Kebun raya adalah kawasan pelestarian alam yang melindungi tumbuhan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan rekreasi. Contoh kebun raya adalah Kebun Raya Bogor. Nah, siapa di antara kalian yang pernah bermain ke Kebun Raya Bogor? Pelestarian sumber daya hewan. Sama halnya dengan sumber daya tumbuhan, sumber daya hewan juga dapat diperbaharui dengan mengembangbiakan hewan tersebut. Namun, beberapa hewan sulit untuk dikembangbiakan, sehingga perlu dilakukan pelestarian. Berikut ini adalah beberapa contoh pelestarian sumber daya hewan. Cara melestarikan sumber daya hewan ada dua, yaitu membuat kawasan pelestarian hewan dan tidak menangkap, memelihara, dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi. Ya, yang pertama, membuat kawasan pelestarian hewan. Contohnya adalah, pertama, Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, yaitu melindungi hewan komodo. Kemudian, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, melindungi badak bercula 1. Kemudian yang ketiga adalah Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, melindungi orang hutan. Dan yang kedua yaitu tidak menangkap, memelihara, dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi. Menjaga kelestarian hewan dapat dilakukan dengan cara tidak mengganggu hewan yang hidup di alam bebas, serta tidak menangkap, memelihara, dan
memperjualbelikan hewan yang dilindungi. Hewan yang dilindungi merupakan hewan langka yang jumlahnya sangat sedikit di alam. Jika kita mengganggu dan menangkapnya, maka hewan-hewan itu lambat laun akan punah. Nah, kita tidak mau kan ya, ada hewan-hewan yang khas di Indonesia itu punah. Nah, pelestarian sumber daya alam yang terakhir adalah pelestarian sumber daya alam berupa barang tambang. Barang tambang ada dua jenis, yaitu barang tambang logam dan barang tambang non-logam. Contoh barang tambang logam adalah emas, perak, tembaga, aluminium, nikel, besi, dan baja. Sedangkan contoh barang tambang non-logam adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Tetapi ada juga barang tambang mineral, dan ini termasuk dalam barang tambang non-logam. Contohnya adalah batu kapur, kalsit, asbes, yodium, dan belerang. Sumber daya barang tambang termasuk sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Barang tambang tidak dapat diperbaharui lagi seperti tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa hal agar ketersediaan barang tambang dapat terjaga. Caranya adalah pertama, menghemat penggunaan bahan bakar. Bahan bakar seperti bensin dan gas LPG merupakan hasil pengolahan minyak bumi. Nah, cara menghematnya yaitu misalnya kalian menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan pribadi jika hal itu masih bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, daur ulang logam. Beberapa barang dari logam dapat didaur ulang kembali menjadi barang baru. Contohnya adalah contoh logam yang dapat didaur ulang adalah seng, besi, dan baja. Barang bekas dari seng, besi, dan baja dipisahkan lalu dilebur menjadi logam cair. Logam cair akan dicetak menjadi barang baru. Kemudian, cara ketiga untuk menjaga atau melestarikan sumber daya barang tambang adalah menghemat penggunaan listrik. Listrik dihasilkan salah satunya dari pembakaran batu bara. Semakin sedikit menggunakan listrik, maka pemakaian batu bara juga semakin berkurang. Cara menghemat listrik misalnya dengan mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Pembelajaran tersebut kakak dapat tambah mengetahui bagaimana cara melestarikan sumber daya alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tetap jaga sholat 5 waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.